Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Baik, pada video kali ini kami akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan fungsi if di dalam Microsoft Excel. Seperti biasa, kita aktifkan terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Seperti ini. Di dalam Microsoft Excel terdapat satu fungsi yang bisa kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan kita, yaitu fungsi if. Nah, untuk bisa memahami bagaimana menggunakan fungsi if tersebut, maka teman-teman harus mengetahui dasar-dasar dari logikanya. Misalnya terdapat sebuah kode seperti P dan L. Nah, untuk kode tersebut misalnya terdapat ketentuan. Katakanlah untuk kode P misalnya ketentuannya adalah jenis kelamin. P berarti perempuan, sementara L adalah laki-laki. Nah, untuk bisa menggunakan fungsi if, maka teman-teman harus mengetahui bahwa antara kode dan ketentuan itu pasti akan berhubungan. Misalnya, jika kode yang berisi pada sel ini adalah P atau berhuruf P, maka ketentuan yang harus digunakan adalah perempuan. Sebaliknya, jika kode yang berada pada sel D ini adalah L, maka ketentuan yang akan berlaku pada sel E adalah laki-laki. Contohnya seperti ini. Katakanlah misalnya di dalam sebuah tabel terdapat tabel kode, kemudian jenis kelamin. Sementara untuk kodenya seperti ini, L, P, P, P. Nah, seperti ini misalnya. Katakanlah kodenya seperti ini. Nah, tentunya kita harus mengisi kolom jenis kelamin ini. Nah, terdapat dua cara untuk mengisinya di dalam Microsoft Excel. Yang pertama adalah teman-teman menginputnya secara manual dengan cara memperhatikan kode yang ada di samping kiri. Jika kodenya L, maka teman-teman ketikkan jenis kelaminnya laki-laki. Jika kodenya P, maka teman-teman ketikkan jenis kelaminnya perempuan. Nah, jika diinput secara manual, maka tentunya teman-teman membutuhkan waktu yang relatif lama. Terlebih jika baris data yang terdapat di dalam kolom kode ini ratusan atau bahkan ribuan, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menginputnya satu persatu. Maka di dalam Microsoft Excel disediakan satu fungsi yang bisa mempermudah teman-teman untuk bekerja. Nah, salah satunya adalah fungsi if atau fungsi jika. Nah, kita tinggal melihat jika kodenya L, maka kita akan inputkan datanya menggunakan fungsi if dengan hanya mengetikkan atau dengan hanya membuat satu jenis formula. Kemudian teman-teman tinggal copy dan teman-teman paste, maka isi dari kolom jenis kelamin ini akan terinput secara otomatis berdasarkan kode yang ada di kolom H. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsinya? Maka teman-teman harus pahami terlebih dahulu logika dari fungsi if tersebut. Nah, seperti ini ketentuannya. Teman-teman harus mengetikkan kata sama dengan if, kemudian buka kurung, kemudian diisi dengan isi dari sel kunci, kemudian koma atau titik koma, kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah ketentuan. Sementara sel kunci itu adalah sel di mana kode yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk mengisi kesimpulan atau mengisi ketentuan itu berada. Nah, jika menggunakan contoh ini berarti sel kuncinya ada pada kolom H, sementara kesimpulannya akan kita isikan pada kolom I, atau ketentuannya kita isikan pada kolom I. Nah, kolom yang masih kosong ini akan kita isi dengan menggunakan fungsi if. Nah, ketentuannya ini seperti ini, sama dengan if, buka kurung, sel kunci, koma atau titik koma, kesimpulan, balas kurung, enter. Nah, jika kita berkata-kata atau jika kita melogikakan fungsi tersebut, maka kurang lebihnya bentuk statementnya seperti ini. Sama dengan jika, buka kurung, sel kunci atau isi dari sel kunci itu sama dengan titik-titik. Di sini saya beri simbol tanda tanya, maka kesimpulannya apa atau ketentuannya apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada tabel ini terdapat kode dan jenis kelamin. Untuk kode terdapat dua ketentuan, yaitu kode P dan kode L. Sementara untuk
kolom jenis kelamin akan diisi dengan perempuan dan laki-laki. Ada 2 kode dan terdapat 2 ketentuan atau 2 kesimpulan. Nah, prakteknya seperti apa? Jadi, terlebih dahulu teman-teman klik pada sel bagian atas dari kolom yang akan diisikan datanya, yaitu pada sel I8. Pada contoh ini saya menggunakan sel I8. Nah, baris pertama yang akan kita isi ini memiliki kode atau data panduannya berada pada kolom H. Nah, kolom H baris pertamanya adalah kolom atau sel H8. Berarti nanti sel kuncinya akan menggunakan sel H8. Nah, kita coba praktekkan. Kita ketikkan tanda sama dengan, kemudian ketikkan kata if, huruf besar atau huruf kecil sama saja, atau campuran dari keduanya juga boleh. Kemudian buka kurung, maka akan muncul pesan seperti ini, seperti di bawah ini. Teman-teman tidak perlu bingung dengan kata-kata yang muncul pada pesan kuning di bawah ini. Teman-teman perhatikan saja ketentuan seperti ini, logikanya seperti ini. Nah, sama dengan if atau sama dengan jika, isi dari sel kunci. Sel kuncinya yang mana? Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa sel kuncinya adalah sel H8. Kita klik sel H8. Jika isi dari sel kunci. Nah, sel kunci ini berisi apa? Teman-teman tidak perlu melihat isi dari sel ini. Yang harus teman-teman perhatikan adalah ketentuan yang ada pada keterangannya, atau ketentuan yang diberikan, atau panduan yang disediakan untuk mengisi tabel tersebut. Nah, di sini ketentuannya, jika kodenya P, maka kolom jenis kelamin ini akan diisi dengan kata perempuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kodenya berisi huruf L, berarti jenis kelamin ini akan diisi dengan kata laki-laki. Nah, di sini teman-teman sudah mengetikkan sel kuncinya. Maka selanjutnya teman-teman beri tanda sama dengan untuk menandakan bahwa isinya adalah kode dengan huruf P. Nah, jika sel H8 isinya adalah atau sama dengan huruf P, nah nanti muncul pertanyaan, pada sel H8 ini kan isinya huruf L, kenapa yang diketikkan huruf P? Tidak masalah huruf apapun yang ada pada kolom ini. Sekali lagi, yang perlu teman-teman perhatikan adalah apa yang tertuang atau apa yang disebutkan atau apa yang diminta pada ketentuan, pada keterangan. Nah, yang disebutkan pada keterangan ini atau pada ketentuan ini adalah huruf P terlebih dahulu. Maka teman-teman ketikkan huruf P pada formula ini. Nah, huruf P tersebut adalah jenis data yang berupa kata atau berupa abjad, atau dalam Microsoft Excel disebut dengan data label. Maka untuk huruf P-nya harus diapit dengan tanda kutip atau tanda petik. Ingat, untuk mengambilnya teman-teman harus menekan tombol Shift, kemudian ketik tanda petik yang ada di sebelah kiri dari tombol Enter seperti ini. Kemudian ketikkan huruf P-nya, huruf P, huruf besar atau huruf kecil sama. Kemudian balas tanda petik seperti ini. Kemudian teman-teman berikan tanda koma atau titik koma, atau titik koma, atau jika kita memperhatikan statement yang ada di sini, maka tanda titik koma ini bisa saja kita sebut dengan kata maka. Jadi bentuk statementnya akan jadi seperti ini. Jika isi dari sel H8 sama dengan huruf P, maka ketentuannya adalah jenis kelaminnya perempuan. Nah, nanti teman-teman ketikkan kata perempuan, dan perlu teman-teman ingat bahwa perempuan tersebut, kata perempuan tersebut atau data tersebut merupakan data yang berupa kata atau data label. Maka kata perempuan tersebut harus diapit dengan tanda petik atau tanda kutip seperti ini. Kemudian ketikkan kata perempuan. Untuk mengetikkan kata yang kedua, itu harus sesuai dengan ketentuannya. Jika ketentuannya menggunakan huruf kapital di awal, maka di sini pun teman-teman harus menggunakan huruf kapital di awal. Jika
kata formula tersebut menggunakan huruf kapital seluruhnya, maka teman-teman harus mengetikkannya juga menggunakan huruf kapital seluruhnya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tampilan. Nah, data yang ada pada sebelah kiri dari tanda titik koma ini, teman-teman bisa menggunakan huruf kapital atau huruf kecil untuk mengetikkannya. Tetapi untuk ketentuannya harus disesuaikan dengan jenis ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan kata yang ada pada ketentuan. Nah, di sini menggunakan huruf kapital di awal, kemudian balas tanda kutip atau tanda petik. Nah, logika yang pertama sudah selesai. Rumus ini atau formula ini atau fungsi ini baru bisa menyelesaikan satu kode, yaitu kode dengan huruf P. Untuk kode dengan huruf L itu belum terselesaikan. Maka untuk menyelesaikannya, maka teman-teman harus membuat satu logika lagi dengan logika yang sama tanpa ada tanda sama dengan, hanya perlu dibatasi dengan tanda titik koma. Jadi logika pertama sudah selesai untuk mengisi kode dengan huruf P. Selanjutnya kita masuk pada logika yang kedua. Untuk masuk ke logika yang kedua, maka teman-teman harus memberikan batas dengan tanda titik koma atau koma seperti ini. Kemudian kita ketikkan lagi kata if tanpa sama dengan. Jadi if yang pertama itu harus menggunakan tanda sama dengan. Untuk logika if yang selanjutnya tidak perlu menggunakan tanda sama dengan. Kemudian buka kurung, kemudian isinya sama, sel H8 tetap menggunakan sel kunci yang sama, sel H8. Kemudian isi dari sel 8 tersebut sama dengan buka tanda petik. Kemudian teman-teman lihat di sini sudah ada huruf P, berarti huruf yang belum ada adalah huruf L. Maka teman-teman ketikkan huruf L, kemudian balas tanda petik, koma atau titik koma, kemudian buka tanda petik, kemudian teman-teman ketikkan kata yang kedua, yaitu kata laki-laki, diapit dengan tanda petik atau tanda kutip seperti ini. Kemudian balas tanda kutip atau tanda petik, kemudian teman-teman balas kurung sebanyak 2 kali. Mengapa 2 kali? Karena teman-teman menggunakan fungsi if-nya sebanyak 2 kali, atau karena teman-teman menggunakan buka kurungnya sebanyak 2 kali. Jadi tutup kurung, kemudian teman-teman enter. Jadi tutup kurungnya 2 kali. Tutup kurung yang pertama adalah untuk if yang pertama, dan tutup kurung yang kedua adalah untuk if yang kedua. Atau teman-teman bisa langsung dengan menekan tombol enter tanpa tutup kurung. Teman-teman enter, maka secara otomatis akan muncul kata jenis kelamin laki-laki pada kolom I, tepatnya pada sel I8. Jika kode yang ada di sini berubah menjadi huruf P, maka jenis kelaminnya pun akan berubah. Teman-teman enter, maka jenis kelaminnya akan berubah menjadi perempuan. Jika teman-teman menggunakan huruf selain huruf P dan huruf L, misalnya huruf M, maka akan muncul kata false seperti ini. Mengapa muncul kata false seperti ini? Itu berarti data yang diisikan pada kolom kode itu tidak sesuai atau di luar dari kode yang ada di sini. Kecuali kodenya 3. Jika kodenya 3 seperti ini, maka teman-teman bisa mengisikannya pada formula atau logika yang ada di sini. Jadi seperti itu untuk penggunaan fungsi if. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka teman-teman tinggal melakukan perintah copy dan paste pada baris-baris selanjutnya. Teman-teman klik dan tahan, kemudian teman-teman tarik ke bawah. Maka semua data pada kolom jenis kelamin ini akan terisi sesuai dengan data yang ada pada kolom kode. Jika kodenya ternyata salah atau tidak sempat terisi atau terlewati, maka akan muncul kata false. Nah, kita bisa mendeteksi di mana letak kesalahan pada kolom jenis kelamin. Nah, semua data-data yang bertuliskan kata false itu berarti kodenya salah. Kita tinggal memperbaiki pada kolom kode. Misalnya ini, oh kodenya huruf M, harusnya huruf L misalnya. Maka kita ganti dengan huruf L, maka
jenis kelaminnya akan langsung terisi secara otomatis. Lah, kemudian yang ini, false yang ini, ternyata bukan bukan kodenya yang salah, tetapi kodenya belum terinput. Maka teman-teman isikan datanya, misalnya huruf B, maka jenis kelamin pun akan terisi secara otomatis. Nah, untuk lebih memperlancar praktek kita menggunakan fungsi if ini, demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.